Halo teman-teman, selamat jumpa lagi. Kali ini saya coba akan bahas tentang energi ya, khususnya energi mekanik, di mana energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetiknya. Nah, di sini saya langsung ke soal, yaitu ada benda yang masanya 4 kg berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Benda kemudian jatuh bebas. Nah, jika G gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Nah, di sini ada banyak pertanyaan, yaitu energi potensial saat di puncak, berapa energi kinetik saat di puncak, energi mekanik saat di puncak, kemudian D, energi potensial saat jatuh menyentuh tanah, E, energi mekanik saat menyentuh tanah, F, energi kinetik saat menyentuh tanah, dan G, kecepatan saat menyentuh tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus pahami dulu teman-teman konsep peristiwanya ya. Jadi di sini saya gambarkan ilustrasi, ada benda berada di ketinggian 20 meter di atas tanah nih. Nah, kemudian benda ini jatuh bebas. Nah, jatuh bebas itu berarti kecepatan awalnya 0 atau dia tidak memiliki kecepatan awal, atau ini diam. Jadi kemudian dijatuhkan, jatuh buk di tanah. Nah, di sini ada dua posisi ya teman-teman. Satu, posisi 1 di puncak, posisi 2 di tanah ya. Di puncak ini tingginya, saya anggap H1 ya, tingginya 20 meter. V-nya 0. Nah, di posisi 2 ini, H2 ini 0 tingginya. Nah, V-nya berapa? Nah, ini yang nggak tahu. Nah, ini kita pahami dulu kondisi ini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan coba jawab. Dari soal ini saya coba dikit jawab ya. Yang pertama kita harus diketahui dulu. Apa yang diketahui? Yang jelas massa benda 4 kg. Kemudian H1 20 meter, posisi 1, H2 di tanah ini 0 meter. Kemudian apalagi yang diketahui, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya ini tadi teman ya, ditanya banyak tadi, A, B, C, D, F, G ya. A, EP saat di puncak, EP1 lah ya. Kasih posisi 1 kan di atas tadi, posisi 1. Kemudian B, energi kinetik saat di 1. C, energi mekanik posisi 1 saat di puncak. Nah, terus yang D, energi potensial saat menyentuh tanah, EP2. Kemudian E, energi mekanik saat menyentuh tanah, 2. F, energi kinetik saat menyentuh tanah, EK2. Dan G tadi V di tanah, nah, V2. Tuh. Oh ya, jadi lupa V1 mula-mula 0 ya, 0 meter per sekon. Tuh. Nah, di V2 ini berapa kita nggak tahu, nanti kita hitung. Baik, mari kita jawab teman-teman satu persatu soal ini. Oke. Yang pertama ya, energi potensial di 1 ya, rumusnya sama M kali G kali H1 karena di puncak ya. Oke, nah berapa hasilnya ya, kita masukkan dari diketahui tadi, massa 4 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tingginya 20 meter. Nah, ini menjadi 4 kali 10, 4800 Joule. Nah, ini EP1 atau energi potensial di puncak.
ketemu. Nah, sekarang yang B. Berapa energi kinetiknya saat di puncak? Rumusnya setengah mv kuadrat, m1 ya, karena di puncak. Setengah kali 4 kg kali 0 meter per sekon. Berapapun kali 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Jadi EK1 0, ya, memiliki energi kinetik. Oke, nah sekarang C. Berapa energi mekaniknya saat di puncak EM1? Ya, EM1 EP1 tambah EK1 sama dengan EP1 tadi berapa? 800 Joule ditambah 0 ya, tetap 800 Joule. Ini nilai energi mekanik di puncak. Oke. Nah, pertanyaan yang D apa tadi? Yang D adalah berapa energi potensial saat di posisi 2 atau di tanah. Nah, di tanah dengan catatan di tanah tingginya 0. Oke, mari kita hitung. D EP2 ya, saat menyentuh tanah. Untuk kita beri keterangan biar jelas. Nah, EP2 berarti rumusnya ya M kali G kali H2. Sama rumusnya, hanya keterangannya H ini punyanya posisi H2 saat menyentuh tanah. Tadi berapa saat menyentuh tanah? Ya, ini 4 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0 meter. Nah, berapapun angka kali 0 hasilnya 0. Nah, jadi energi potensial di tanah 0, habis energinya. Loh, kemana energinya? Nah, sekarang kita lanjut di sini. Energi potensial yang dimiliki saat di tanah di atas tadi, ya. Kemudian saat di tanah itu sudah diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, yang pertanyaan D sudah dijawab, energi potensial di tanah 0. Sekarang ditanya berapa energi mekanik, ya, energi mekanik saat di tanah, saat menyentuh tanah. Nah, ini kuncinya di sini, teman-teman. Nah, ingat, energi mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda itu nilainya tetap, nilainya selalu tetap. Nah, tadi berapa energi mekanik saat di puncak tadi? Nah, kita lihat kita lihat dulu. EM1 tadi di puncak berapa? 800 Joule. Maka EM1 800 Joule. Nah, kalau begitu EM2 berapa? Nah, EM2 ya tetap 800 Joule karena nilainya tetap. Nah, disinilah kita gunakan, ya, pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang F, yaitu berapa energi kinetik di tanah. Energi kinetik saat menyentuh tanah. Oke. Nah, EM2 itu nilainya berarti sama dengan EP2 tambah EK2. EM2 800 Joule. EP2 tadi nilainya berapa? EP2 energi potensial saat di tanah 0, berarti di sini 0 ditambah EK2. Nah, kalau begitu berapa energi kinetik saat menyentuh tanah? Ya, 800 Joule. Nah, ini teman-teman, 800 Joule. Oke, energi kinetiknya. Jadi kok sama dengan energi potensial? Ya, kita mengenal hukum kekekalan energi. Jadi energinya itu tidak hilang. Energi potensial tadi yang saat di puncak 800 Joule, tapi begitu jatuh di tanah berubah menjadi energi kinetik semua, yaitu besarnya juga tetap 800 Joule. Nah, nilai ini kita pakai untuk menghitung yang G. V
saat menyentuh tanah. Nah, berapa V-nya? Nah, berarti ini kita hitung pakai rumus energi kinetik saat menyentuh tanah, yaitu setengah mv2 kuadrat. 800 Joule sama dengan setengah kali 4 kg kali V kuadrat. Nah, oke, ini 800 Joule, ini 2 kg saat ini V2 kuadrat. Nah, V2 kuadrat sama dengan 800 Joule dibagi 2 kg. Ini hasilnya menjadi 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Oh ya, teman-teman nggak nampak ya. Nih. Jadi saya ulang tadi nggak kelihatan ya. EK2 ini saat menyentuh tanah, energi kinetiknya kita ambil sini 800 Joule. Rumusnya tetap sama. Nah, 800 Joule itu sama dengan setengah kali mv kuadrat. Nah, masanya 4, V-nya kuadrat belum tahu. Nah, 800 Joule kali 2 kg kali V2 kuadrat. Ini 4 kali setengah, ini 2. Jadi V2 kuadrat ini sama dengan 800 Joule bagi 2 kg. Hasilnya 400. 800 bagi 2, 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini V2 kuadrat, teman-teman. Jadi kalau V2 ya di akar 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. 400 di akar jadi 20 meter kuadrat, sekon kuadrat di akar jadi meter per sekon. Nah, jadi kecepatan saat menyentuh tanah ini sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon. 20, Pak. Gitu ya, teman-teman. Ini cara menghitungnya. Nah, moga-moga dengan cara hitung ini bisa menjadi jelas. Nah, untuk jawabannya mungkin langkah-langkahnya bisa diperdekat lagi, nantikan saya hasilnya ya teman-teman. Ini nah, teman-teman bisa lihat jawabannya.